Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video pembelajaran kimia SMA kelas 11 bersama saya Ibu Sofi. Kali ini kita akan membahas tentang larutan asam basa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah masam yang berarti mempunyai sifat seperti asam. Asam asetat adalah zat yang menjadikan cuka berasa masam. Asam sitrat adalah zat yang menjadikan jeruk lemon berasa masam. Dan asam malat adalah zat yang menjadikan apel berasa masam. Selain memiliki sifat masam, cuka juga memiliki sifat korosif yang diperlukan dalam membersihkan bermacam-macam perabotan yang terbuat dari kayu dan kaca, membunuh serangga, mengembalikan kilap logam, membersihkan noda yang membandel, dan melembutkan pakaian. Di dunia pendidikan, kita juga mengenal istilah basa. Berbeda dengan asam yang bersifat masam, basa bersifat pahit dan licin. Basa yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain soda kaustik atau NaOH, amonia, magnesium hidroksida, dan aluminium hidroksida. Soda kaustik adalah bahan pembuat sabun dan pembersih oven. Amonia, pembersih jendela. Magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida merupakan senyawa aktif antasida atau obat mah yang biasanya kita minum ketika sakit mah. Oke, mari kita mulai tentang teori asam basa. Teori asam basa yang pertama ada dari Arrhenius, kemudian Bronsted-Lowry, dan Lewis. Mari kita bahas satu-satu. Teori asam basa yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Jadi menurut Arrhenius, asam ini adalah senyawa yang menghasilkan H+ dalam air. Dan dikatakan basa ketika senyawa tersebut menghasilkan OH- di dalam air. Contohnya ada HCl, larutan HCl, ketika diionisasikan dia menjadi H+ dan Cl-. Masih bisa ya cara mengionisasi? Oke. Karena ketika HCl ini diionisasikan menghasilkan H+ dan Cl- di dalam air ya, sehingga HCl ini disebut dengan asam. Kemudian contoh lain ada NaOH, larutan NaOH, natrium hidroksida. Ketika diionisasikan, dia menjadi Na+ dan OH-. Nah, menghasilkan OH- nih di sini. Maka senyawa NaOH ini dikatakan sebagai senyawa basa. Untuk latihan soal kalian, silahkan kalian buat reaksi ionisasi larutan berikut. Kemudian tentukan dia termasuk larutan asam atau basa menurut Arrhenius. Yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut beliau, senyawa dikatakan asam ketika melepas H+ atau proton. Proton di sini berupa H+. Kemudian dikatakan basa ketika dia menerima H+ atau menerima proton. Contohnya, ada HCl plus H2O menjadi H3O plus Cl-. Jadi, di sini ada persamaan reaksi. Sebelumnya kamu tidak tahu mana yang asam, mana yang basa. Nah, bagaimana cara menentukan mana yang asam, mana yang basa? Kita lihat. Di sini HCl, di kiri panah ada HCl, kemudian kamu lihat di kanan panah yang masih ada Cl-nya siapa? Yaitu adalah Cl- ya. Di sini ada Cl- ya. Ini ada HCl, kemudian ini ada Cl-. Nah, yang merupakan asam adalah dia yang melepas H+. Awalnya di sini HCl, kemudian di kanan panah jadi Cl-. Nah, siapa yang melepas H+? Ya HCl ini kan. Makanya HCl ini dikatakan sebagai asam, sedangkan Cl-nya dikatakan asam konjugasi. Yang awalnya asam kemudian jadi asam konjugasi ya. Kemudian H+-nya ini diterima siapa sih? Diterima oleh H2O ini kan. Nah, jadi dia menerima H+ dari HCl ini. Karena dia menerima H+, makanya dia dikatakan sebagai basa. Ketika dia menerima H+ menjadi H3O+. Nah, namanya adalah basa konjugasi. Jadi yang kanan panah ada konjugasinya, yang kiri panah asam atau basa saja. Contoh lainnya kita coba. Di sini ada
persamaan reaksi NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH-. Kita lihat di sini ada NH3 yang kemudian di kanan panah menjadi NH4 plus. Di sini ketambahan 1 plus nih, pasti dia menerima H plus. Menerima H plus dikatakan sebagai basa. H2O di sini H2O, kemudian di sini menjadi OH-. Nah, karena di sini H2O-nya melepas H plus, makanya dikatakan sebagai senyawa asam, kemudian OH- sebagai basa konjugasi. Nah, jadi pasangannya adalah basa, asam konjugasi, asam, dan basa konjugasi. Seperti itu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa H2O ini bersifat amfoter atau amfiprotik. Maksudnya adalah dapat bersifat asam dan basa. Kita lihat di reaksi yang pertama, H2O di sini bersifat sebagai basa, kemudian di reaksi yang kedua, H2O di sini bersifat sebagai asam. Jadi senyawa yang bisa bersifat asam dan basa itu disebut dengan senyawa yang bersifat amfoter atau amfiprotik. Gitu. Kemudian ada lagi nih contoh lainnya ya, NH3 dan HCl menjadi NH4 plus Cl-. Kita lihat di sini NH3. Ternyata di kanan panah menjadi NH4 plus. Maka dari itu dia menerima H plus, makanya dia dikatakan basa, kemudian NH4 plusnya dikatakan asam konjugasi. Mereka adalah pasangan basa asam konjugasi. Sedangkan yang HCl di kanan panah menjadi Cl-. Makanya dia berarti melepas H plus ya. Melepas H plus bersifat asam, kemudian Cl-nya di sini bersifat basa konjugasi ya. Berkurang gitu asamnya, makanya basa konjugasi. Mereka adalah pasangan asam basa konjugasi. Jadi kalau ditanya mana pasangan asam basa konjugasinya, ya berarti HCl dan Cl-. Mana pasangan basa dan asam konjugasinya, berarti NH3 dan NH4 plus gitu. Sekarang coba kalian dari 5 reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry berikut, kalian tunjukkan mana pasangan asam basa konjugasinya seperti di slide sebelumnya ya. Teori asam basa selanjutnya adalah teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam adalah yang menerima PeB atau pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah donor PeB atau yang memberikan PeB, pasangan elektron bebas ya. Contohnya ada NH3 plus H plus menjadi NH4 plus. Bagaimana caranya kalian tahu mana yang asam, mana yang basa? Kalian harus bisa menggambar struktur Lewisnya. Oh, NH3. N golongan 5 berarti tangannya 5. 1, 2, 3. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5, titiknya ada 5. Mengikat H sebanyak 3, makanya di sini ada H3. Nah, titik 2 ini adalah yang dikatakan PeB. Masih ingat? Pasangan elektron bebas kelas 1 sudah ya. Nah, kemudian dia direaksikan dengan H plus menjadi NH4 plus. Nah, kita lihat siapa yang punya PeB di sini. Ternyata yang punya PeB adalah NH3. Otomatis yang punya PeB adalah dia yang bisa mendonorkannya. Yang bisa memberi PeB ya harus punya PeB gitu kan ya. Makanya NH3 di sini dikatakan sebagai basa. Sulit tulisannya agak susah ya nulisnya. Basa, kemudian H plus di sini. Karena dia yang menerima PeB-nya, berarti di sini dikatakan asam. Berarti H plusnya yang asam ya. Nah, seperti di pelajaran kelas 10 ya. Jadi PeB ini digunakan oleh satu atom lainnya ya. Pas penggunaan elektron secara bersamaan, tapi yang menyumbang hanya salah satu atom saja, itu dikatakan dengan ikatan kovalen koordinasi. Silahkan dibuka lagi pelajaran kelas 10-nya ya, biar ingat dengan ikatan kovalen koordinasi.
Untuk latihan soalnya, silahkan dari persamaan reaksi ini, kalian buat gambar struktur Lewisnya, kemudian jelaskan manakah molekul yang bertindak sebagai asam dan mana molekul yang bertindak sebagai basa. Oke, sekarang kita masuk ke jenis asam basa. Asam sendiri itu dibagi jadi dua, ada yang kuat, ada yang lemah. Begitu pula dengan basa ya. Basa sendiri ada yang basa kuat dan ada basa lemah. Sekarang kita bahas satu-satu, mulai dari asam. Yang pertama adalah asam kuat. Dia dikatakan asam kuat karena terionisasi sempurna, sehingga derajat ionisasinya 1. Contohnya ada HCl, HBr, Hi, H2SO4, HNO3, HClO3, dan HClO4. Ini sebenarnya sudah ya di kelas 10 di materi larutan elektrolit. Seharusnya sudah dikenalkan dengan asam kuat ya. Nah, sekarang lebih memperdalam lagi tentang asam kuat. Jadi, kalian perlu hafal 7 asam kuat ini karena selain asam yang ini berarti dia merupakan asam lemah. Jadi cukup saja hafalkan asam kuat. Selain 7 ini berarti dia merupakan asam lemah, gitu ya. Nah, maksudnya terionisasi sempurna gimana? Saya sambil ingatkan lagi. Contohnya ada HCl. Dia terionisasi menjadi H+ dan Cl- kan ya. Nah, kita buat MRS-nya. Masih ingat kan MRS? Mula-mula reaksi sisa. Kalau mula-mula dia sebanyak X ya, berarti karena terionisasi sempurna, maka yang bereaksi ya sebanyak X. Dia terurai semua. Terurai menjadi H+ dan Cl-. Sehingga pada sisanya HCl ini tidak bersisa dan semuanya terurai menjadi H+ dan Cl-. Itu maksudnya terionisasi sempurna. Kalau asam lemah, dia terionisasinya sebagian. Jadi derajat ionisasinya atau alfanya ini lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Contohnya ada H2CO3, CH3COOH, HCOOH, HCN, banyak ya. Yang penting selain dari asam kuat yang 7 di samping itu. Contohnya nih, maksudnya terionisasi sebagian. HCN ini terionisasi menjadi H+ dan Cn-. Masih ingat tanda bolak-balik? Berarti dia dari H+ plus Cn- ini masih bisa membentuk HCN ya. Kita buat MRS-nya. Mula-mula HCN-nya sebanyak X. Nah, karena terionisasi sebagian alias tidak terurai semua, reaksi yang bereaksi itu hanya misalnya sebanyak Y gitu. Kemudian terionisasi sebagian menjadi H+ dan Cn-. Sehingga pada sisa HCN ini masih sisa. Sisa berapa ya? Mula-mula dikurangi reaksi, sisanya adalah sebanyak X dikurangin Y gitu. Kemudian di sisa juga ada ion H+ dan ion Cn-. Jadi seperti itu. Terkadang di soal juga untuk mempermudah diberi data Ka ya. Kalau sudah ada data Ka berarti dia termasuk asam lemah. Gitu. Nah, semakin besar Ka-nya semakin kuat asamnya. Oke, selanjutnya adalah basa. Basa juga dibagi jadi kuat dan lemah. Sama ya. Kalau basa kuat dia terionisasi sempurna, derajat ionisasinya 1, dan contoh basa kuat ada 8 ini. LiOH sampai BaOH 2 kali, barium hidroksida. Nah, ini harus kalian hafal 8 ini dan selain ini merupakan basa lemah. Sama ya penjelasannya untuk terionisasi sempurna maksudnya gimana. Ini ada contohnya NaOH yang terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Kalau mula-mula dia sebanyak X ya bereaksinya pasti sebanyak X, jadi habis bereaksi semua. Sehingga terionisasi sempurna menjadi Na+ dan OH-. Kemudian yang basa lemah, dia terionisasi sebagian, derajat ionisasinya atau alfanya kurang dari 0, lebih besar dari 0, kurang dari 1. Contohnya ada NH3. NH3 ini sama seperti NH4OH ya, jadi bisa kalian ubah sama kok. NH3 mau NH4OH itu satu senyawa. Ada AlOH3, ada MgOH2, nanti banyak ya. Selain dari basa kuat yang disebutkan di samping itu. Contoh dari terionisasi sebagian, masih sama seperti asam lemah di atas ya. Ada NH4OH ketika diionisasikan jadi NH4+ dan OH-.
dia punya data KB. Nah, kalau lemah pasti punya data KB. Biasanya di soal diberi data KB supaya membantu mengerjakannya. Kita buat MRS-nya mula-mula sebanyak X, bereaksinya nggak semuanya, misalnya sebanyak Y. Sehingga di sisa itu masih ada sisanya sebanyak X dikurangin Y. Dan ada ion-ionnya juga, sebanyak Y juga. Semakin besar KB, semakin kuat basa. Kemudian yang perlu kalian pahami juga di bab ini adalah pH. pH itu singkatan dari power of hydrogen atau potential of hydrogen, atau ada yang mengatakan derajat H+ atau derajat keasaman. Nah, nilai pH ini bisa dari 0 sampai 14. Kalau misalnya pH-nya sama dengan 7 berarti dia bersifat netral, kalau kurang dari 7 bersifat asam, kalau lebih besar dari 7 dia bersifat basa. Rumus pH ada 3 ini ya, silahkan kalian hafal. Nah, kalau sudah tahu rumus pH di slide sebelumnya, nah kalian perhatikan ya, di situ kan ada H+ ya di dalam rumus pH itu, ada UH-. Nah, di situ tergantung dari, kalau menghitung pH itu tergantung dari senyawanya. Kalau senyawanya merupakan asam kuat, berarti kalian cari dulu H+-nya menggunakan rumus asam kuat, baru kemudian masuk ke rumus pH tadi ya. Kalau basa kuat, berarti ya pakai rumus basa kuat, baru masuk ke rumus pOH. Jadi nggak bisa langsung ke pH ya kalau basa kuat ya, pOH dulu, baru masuk ke rumus pH. Kalau asam lemah yang menggunakan rumus asam lemah, sini sudah ada, silahkan kalian ingat ya, sering latihan soal nanti juga akan ingat sendiri dengan rumusnya. Kemudian untuk basa lemah rumusnya juga sudah ada. Oke, silahkan dipahami. Setelah itu kita ke contoh soal. Contoh soal menghitung pH. Misalnya ada larutan H2SO4 0,005 molaritas. Nah, kalian harus tahu H2SO4 itu termasuk apa ya? Asam kuat atau asam lemah? Atau basa kuat atau basa lemah? Nah, kita ketahui bahwa H2SO4 adalah asam kuat ya. Sehingga kita menggunakan rumus asam kuat. Kita cari dulu H+-nya, rumusnya seperti ini ya. Nah, jumlah H-nya kan ada 2 ya, jadi kita masukkan 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 3. Jadi 0,05 ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Gimana caranya? Harusnya masih ingat ya, ini matematika dasar sekali. 1, 2, 3. Jadi kalau digeser ke kanan itu naiknya 3. Jadi 5 kali 10 pangkat min 3. Gitu cara ngubahnya ya. Oke, jadi 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 3 adalah 10 pangkat min 2. Nah, berapa pH-nya? pH-nya adalah min log H plus min log 10 pangkat min 2. Ini masih sifat matematika juga ya, harusnya sudah kalian pelajari kan ya tentang logaritma. Kalau min log 10 pangkat min 2 ini sama dengan 2-nya ini jadi maju ke sini. 2. Gimana? Paham? Kalau masih ada yang bingung bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah atau bisa hubungi ibu lewat grup WhatsApp juga nggak apa-apa. Sekarang kita coba contoh lainnya dulu ya. Sini diketahui larutan basa lemah MOH mempunyai konsentrasi 0,001 molaritas dengan KB 1 kali 10 pangkat min 5. Tentukan harga pH larutan tersebut. Nah, di sini kalau misalnya basa lemah, dia umumnya pasti diketahui KB-nya ya. Di sini sudah dijelaskan basa lemahnya adalah MOH, konsentrasinya juga ada. Jadi sudah jelas, sekarang kita menggunakan rumus basa lemah. Masuk ke rumus basa lemah, kita masukkan datanya. Ini 10 pangkat min 3 dapat dari mana, Bu? Dapat dari sini ya. 0,001 itu sama dengan 10 pangkat min 3. Sama, jadi kita geser nih. 1, 2, 3. Kalau digeser ke kanan, itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3. Misalnya nih, susah agak. Nulisnya agak susah maksudnya.
Oke, sudah bisa ya harusnya ya, ini matematika dasar sekali. 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 3, berarti pangkatnya itu ditambahkan. Jadi 10 pangkat min 8, akar 10 pangkat min 8 adalah 10 pangkat min 4. OH-nya sudah dapat, kita masuk ke rumus POH, kemudian ke rumus pH. Ini kalau bahasa jadi ke POH dulu baru pH. Gitu ya. Oke, untuk latihan soalnya kita coba soal mudah. Jadi ini mudah loh ya masih ya, jadi harusnya bisa. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan segera bertanya. Kalau ada kendala juga harus segera melapor ya, supaya saya tahu kalian mengerti atau tidak. Oke, selamat mengerjakan, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.